Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam Pak Hendri. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Hendri. Gimana sahurnya? Ya lumayan. Baik Bu Yati. Dalam beberapa jam ke depan kita akan mengadakan pendampingan yang keempat dengan topik evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Sudah siap ya? Insya Allah. Ya, baik. Tadi sudah Yati menyiapkan RPP sudah, kemudian bagaimana catatan dan pembelajaran yang sudah dipersiapkan, dan saya juga sudah melihat dari hasil jurnal yang di LMS ya, yang sudah sampai di jurnal yang ke-8 kan ya, baik. Dan sudah mencakup, artinya tambah banyak ilmu pengalaman yang sudah didapat. Pertama yang terakhir ada teknik coachingnya. Bagaimana perkembangan pembelajaran selama 1 bulan terakhir di modul 2.3 dan sampai di 3.1. Untuk yang modul 2.3 ini merupakan kelanjutan dari jurnal yang refleksi yang sebelumnya gitu Pak ya. Di sana kan kita mempelajari tentang kucing gitu, bagaimana kita melakukan percakapan kucing dengan teman sejawat atau bisa juga dengan siswa. Nah di sini itu nanti juga tujuannya kepada ketika kita melakukan supervisi akademik, dan ada banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Semakin alurnya itu semakin ke belakang, semakin menambah wawasan saya bahwa bagaimana melakukan percakapan kucing dengan alur tirta seperti itu Pak. Dan kemarin kita juga sudah melakukan praktek bagaimana kita melakukan kucing dengan rekan sejawat dan melakukan juga supervisi akademik. Jadi kita sudah sama-sama bisa merasakan, berlatih gitu Pak, bagaimana menjadi coach, bagaimana menjadi coachee, dan juga bagaimana menjadi pengamat atau observernya. Baik ya, terima kasih. Ternyata sudah banyak dan selalu memantau dari hasil pemantauan daring. Saya lihat kesiapan dan bentuk narasi, referensi, dan refleksi dari yang disampaikan dengan model-modelnya sama sampai screenshotnya, bagus, luar biasa. Baik Bu Yati, ke depan kita juga akan membicarakan tentang fokus pendampingan kita kali ini, yaitu pra-observasi, pembelajaran, kemudian observasi, dan pasca observasi. Ini Bu, nanti Bu Yati akan masuk di kelas berapa? Di kelas 71 Pak. Kelas 71. Mata pelajaran? Bimbingan konsisten. Bisa diceritakan bagaimana tujuan pembelajaran yang Bu Yati sudah rancang di RPP? Ya. Untuk materi layanan yang akan saya berikan kali ini di siswa kelas 71 itu dengan judul etika bergaul di sosial media Pak. Adapun tujuan layanan yang akan dicapai yaitu ada 4 tujuan di situ yang ingin saya rancang kepada murid. Yang pertama, murid itu bisa menjelaskan secara lisan itu bagaimana etika bergaul di media sosial. Kemudian tujuan yang kedua, siswa itu secara brainstorming nantinya bisa menemukan Pak manfaat dari media sosial itu apa, kemudian dampak buruknya juga apa. Nah itu dikategorikan minimal 3 gitu, jadi minimal mereka bisa menyebutkan 3 dari masing-masing manfaat dan juga dampak buruknya. Kemudian tujuan yang ketiga, bersama kelompoknya nanti siswa itu bisa memilah-milah, mengklasifikasikan gitu, mana postingan yang beretika dan mana postingan-postingan yang tidak beretika. Untuk selanjutnya, tujuan yang keempat, dengan media yang mereka pilih sendiri nantinya mereka itu bisa membuat Pak atau mendesain postingan seperti apa yang sudah memenuhi unsur-unsur etika gitu. Baik, yang
Jadi tujuannya ada 4 ya. Yang Ya. pertama apa tadi? Menjelaskan, jadi siswa itu bisa menjelaskan ya secara lisan bagaimana etika bergaul di media Menjelaskan sosial. etika ya, Ya. etika bergaul di sosmed ya. Dan yang kedua manfaat dari Ya, bisa memberikan manfaat dan juga dampak buruknya dari media Iya. sosial itu. plus minusnya atau dampak buruk dan positifnya sosmed ya. Kemudian yang ketiga siswa dapat mengkomunikasikan. Kemudian yang keempat siswa dapat mendesain Postingan. postingannya ya. Ya, jadi bisa membuat gitu Pak, mendesain postingan. Baik Bu. Yang kedua pada area pengembangan yang hendak dicapai. Bagaimana? Ya, kalau untuk area pengembangannya, ini saya nanti akan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Jadi memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, menerapkan pembelajaran ini yang kompetensi sosial dan emosional kepada siswa. Jadi mereka dilatih untuk bisa mengembangkan kompetensi emosional dan sosial dan emosionalnya. Kemudian yang ketiga itu penerapan budaya positif. Jadi bagaimana mereka juga berlatih sesuatu yang termasuk budaya positif gitu Pak dalam pembelajaran. Dan yang selanjutnya adalah pembelajaran yang menyenangkan. Jadi bagaimana anak-anak itu senang belajar di kelas dengan suasana yang kondusif, yang nyaman gitu Pak bagi anak-anak seperti itu. Oke, jadi ini nanti yang akan disimulasikan ya, di kelas ya, dengan kelas 71. Kemudian dari tujuan area pengembangan yang sudah disampaikan dan yang sudah disebutkan tujuannya, kira-kira bagaimana strategi nanti yang sudah dipersiapkan? Kalau untuk tadi kan ada 4 ya Pak yang ingin dikembangkan di sana. Untuk yang pertama yaitu di pembelajaran berdiferensiasinya. Nanti di sana saya sudah memetakan dulu kebutuhan belajar siswa itu seperti apa, dari kesiapan belajarnya, dari minatnya, dan juga dari profil belajarnya. Kemudian setelah itu saya setelah kebutuhan belajarnya sudah, dan nanti saya merancang juga pembelajarannya Pak. Jadi ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan juga ada diferensiasi produk. Jadi di diferensiasi konten itu materinya saya sampaikan dengan video, kemudian juga anak-anak nanti bebas menentukan topik apa yang akan mereka tuangkan dalam tugas yang nantinya dibebankan pada mereka. Kemudian juga untuk yang diferensiasi proses itu saya menggunakan berbagai macam metode, jadi bisa penayangan video ini untuk mengakomodasi siswa yang profil belajarnya visual gitu Pak, dengan juga audio jadi satu di situ. Kemudian juga ada brainstorming, kemudian ada metode diskusi juga dan presentasi, dan yang terakhir ada metode window shopping. Jadi bermacam-macam kegiatan ini saya tujukan untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan belajar yang berbeda gitu. Jadi diferensiasi proses. Kemudian untuk di produk saya juga membuat diferensiasi, artinya anak itu saya bebaskan memilih media apa yang akan mereka gunakan ketika mereka nanti menyelesaikan tugasnya. Bisa menggunakan HP-nya, jadi digital dan non digital gitu. Kemudian juga mereka bebas memilih apa yang ingin mereka tuangkan di tugas itu gitu Pak. Jadi ada sesuai dengan minat yang mereka miliki. Seperti kayak topik gitu ya. Ya, topik apa yang akan mereka tuangkan tuh dibebaskan. Diferensiasinya seperti itu. Itu yang didiferensiasi. Kemudian untuk yang penerapan kompetensi sosial dan emosionalnya itu saya menggunakan 5 kompetensi yang akan dikembangkan pada anak. Yang pertama adalah kesadaran diri gitu. Jadi bagaimana melatihkan anak-anak ini agar mereka itu mengenali emosi-emosinya. Nah, di sana nanti saya akan memberikan polling kepada anak-anak. Jadi perasaan apa yang mereka rasakan, yang mereka alami. Sehingga dengan begitu anak-anak kan bisa mengenali apa sih perasaan mereka saat itu ketika saya masuk ke kelas gitu Pak. Itu kesadaran diri. Kemudian untuk yang manajemen diri, bagaimana anak-anak itu bisa mengelola emosi-emosi yang mereka miliki. Itu bisa
lihat pada diskusi kelompok nanti yang akan dilakukan oleh mereka. Jadi bagaimana mereka dalam kelompoknya itu bisa menahan diri untuk menghargai pendapat temannya seperti itu, atau ketika ada teman yang berbeda pendapat dia itu mau tidak menerima seperti itu. Jadi tidak selalu mengedepankan emosinya. Kemudian disiplin. Jadi apakah waktu yang diberikan itu bisa digunakan dengan sebaik mungkin. Dan nanti ketika mengerjakan tugas, mereka itu boleh mengerjakan di luar kelas. Jadi ketika mereka memiliki manajemen yang tinggi, mereka itu bisa kembali ke kelas dengan tertib, dengan waktu yang sudah diberikan gitu. Dan kemudian ada kesadaran sosial juga. Jadi di situ saya buat di kelompok juga, di diskusi kelompok. Jadi bagaimana mereka itu bisa menghargai pendapat temannya, tidak membeda-bedakan. Kadang kan ada anak, kamu dari SD pinggiran, tidak usah pendapat, nah itu kan ya. Jadi saya nih dari sekolah kota. Nah, jadi di situ nanti saya akan mengajarkan kepada anak untuk agar tidak membeda-bedakan temannya. Jadi siapapun boleh untuk berpendapat. Jadi kesadaran sosialnya dilatih di situ. Kemudian kompetensi yang keempat adalah keterampilan berelasi. Jadi di dalam diskusi kelompok itu nanti juga anak-anak itu dilatih bagaimana cara mereka mengemukakan pendapatnya, apakah dengan bahasa-bahasa yang santun atau memaksakan dengan bahasa yang tidak baik misalnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Jadi dalam diskusi kelompok itu juga bagaimana anak-anak itu nanti bisa memutuskan menyamakan suara keputusan apa yang akan diambil ketika menyelesaikan tugas. Oke, sangat biasa ya, ya strateginya ya, mulai dari memetakan, kemudian merancang konten, produk dan prosesnya, kemudian sudah akan menerapkan bagaimana 5 kompetensi KSD. Ya. Yes. Untuk yang masih ada 2 tadi Pak. Untuk yang pengembangan yang budaya positif, strateginya itu ya kayak berdoa dulu, saya mengucapkan salam, anak-anak berdoa, kemudian juga dengan memberikan mereka kesempatan berpendapat, gitu, bertanya, menanggapi hasil karya teman-temannya. Itu juga merupakan salah satu budaya positif yang saya rancang agar mereka itu bisa saling sama temannya itu bisa saling menguatkan seperti itu Pak. Okay, yes. Kemudian juga dari S-Breaking. Nah, jadi di sana nanti juga ada S-Breaking. Jadi bagaimana anak-anak itu mengalami perasaan yang enjoy gitu Pak ketika mau melakukan pembelajaran. Baik Bu, semoga dari strategi yang sudah dirancang nanti bisa sepenuhnya bisa disimulasikan. Jelas, saya tunggu, mudah-mudahan bisa tercapai dan memenuhi semuanya. Amin. Lancar Pak. Ya, amin. Ya. Baik Bu Yanti, sebagai bukti kita sudah melakukan percakapan di pra-observasi di sini, ditunjukkan ada kesepakatan bersama. Tolong ditandatangan. Iya Pak. Baik Bu Yanti, kita setelah lagi menuju ke kelas. Ya siap Pak. Ya, silakan bisa dipersiapkan. Pak. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa sekali. Senang sekali Ibu bisa hadir lagi di tengah-tengah kalian dalam kegiatan kita yaitu layanan klasikal primer. Sebelumnya Ibu minta tolong dulu dipimpin berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu dan kepada masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rehan sudah memimpin membaca doa.
Anak-anak itu ngecek dulu yang tidak hadir hari ini. Ada yang tidak masuk? Dan budaya. Sudah tapi ya. Sebelumnya Ibu ingin mengetahui dulu nih gimana perasaan kalian ketika kalian mengikuti layanan BK pada pagi hari ini. Jadi kalian tetap santai saja anak-anak. Ibu akan membuat polling di WA dan kalian sudah membawa HP. Silakan HP-nya dikeluarkan. Kita akan membuat polling. Artinya ini untuk mengetahui bagaimana perasaan yang kalian alami pada saat ini. Apa ini gunanya? Gunanya adalah agar kalian itu bisa mengenali perasaan-perasaan yang kalian rasakan. Sebentar, Ibu buat pollingnya. Silakan anak-anak dilihat di WA grupnya, Ibu sudah membuat pollingnya. Nah, perasaan kalian hari ini. Baik, alhamdulillah semuanya perasaannya bahagia ya? Iya. Bahagia. Oke, kalau bahagia berarti harus tenang ya. Oke, terima kasih anak-anak. Berarti perasaan kalian hari ini tetap bahagia meskipun dalam kondisi berpuasa ya. Tangan dong untuk kelas 71. Nah, oke, selanjutnya anak-anak kita akan masuk kepada materi layanan BK yang akan disampaikan. Materi kita adalah etika bergaul di sosial media. Ada yang tahu sosial media itu apa? Ya, ya, media yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi lagi di tempat lain. Ya, sebagai media untuk berkomunikasi, media. Jadi media sosial itu media online ya, media online yang bisa digunakan untuk berkomunikasi, membuka informasi, ya, menambah teman juga. Kalian punya sosial media? Ya. Tidak semua. Apa contoh dari sosial media itu? Instagram, ya, Twitter, WhatsApp, WA, terus Telegram, ada lagi TikTok, ada lagi lainnya, Facebook, lagi masih banyak ya. Yang kalian miliki apa? Instagram, WA, terus TikTok punya. Gunakan secara bijak. Nah, tentunya di sosial media, ketika kalian bersosial media itu perlu etika tidak? Perlu. Apa? Kenapa perlu? Ya, bisa. Kenapa kira-kira? Kenapa perlu etika dalam sosial media? Agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dong buat mereka. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana etika bergaul di sosial media. Kenapa materi ini penting untuk diberikan? Ada 4 tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah agar kalian itu bisa menjelaskan secara lisan jadi bagaimana etika bergaul di media sosial itu. Kemudian yang kedua, secara brainstorming kalian itu bisa menemukan manfaat dari media sosial itu apa, kemudian dampak buruknya juga apa. Dan tujuan yang ketiga adalah bersama kelompok kalian nanti ketika kalian membayar kelompok, kalian bisa mengklasifikasikan ya. Jadi mana postingan yang beretika dan mana postingan yang tidak beretika. Selanjutnya dengan media yang kalian pilih sendiri nanti, kalian itu diminta untuk membuat atau mendesain postingan-postingan yang sudah memenuhi unsur etika.
Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke. Selanjutnya, nah metodenya yang akan kita gunakan pada pelajaran kita kali ini adalah penayangan video. Nanti akan ada video yang ibu tayangkan, silakan disimak. Kemudian yang kedua adalah brainstorming. Jadi nanti kita akan ulang pendapat. Selanjutnya adalah ada diskusi dan presentasi. Nanti kelompok kelas ini akan dibagi menjadi 4 kelompok. Silakan kalian berdiskusi untuk memecahkan permasalahan yang akan diberikan nanti. Kemudian yang terakhir adalah video shopping. Video shopping ini nanti kalian bisa melihat hasil karya atau pendapat dari teman yang lain sehingga kalian bisa mendapatkan pemahaman baru. Nah, ini metode yang akan kita gunakan dalam layanan BK kali ini. Nah, sebenarnya masih tegang semuanya. Kita speaking dulu ya, biar lebih fresh, lebih tidak tegang lagi gitu ya. Bisa berdiri anak-anak? Speaking kita kali ini adalah Marina menari di atas menara. Ini ada lagunya nanti ya. Tugas kalian adalah mengikuti nyanyian yang ibu nyanyikan nanti dengan gerakan. Misalnya ketika ibu bilang Marina, berarti tangannya ada di dada. Bisa dipraktekkan langsung. Marina, kemudian menari, posisi seperti orang menari. Tidak usah lalu langsung lepaskan aja. Gimana kalau menari? Ya, apa yang cowok tidak lemas. Kemudian di atas tuh begini. Agak ke atas, ya. Kemudian menaranya kita berlatih ya. Kita berlatih ya, Nana. Iya. Itu dong semangat. Oke, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Ayo gimana? Nanti akan dibaca ya. Menara di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menyanyi. Tidak ada instruksi Pak? Menyanyi. Iya, oke bagus. Kita ulangi. Marina menari di atas menara. Marina di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina di atas menara. Oke. Ada yang minum nggak tadi? Jadi biasa sekali berarti yang hebat, kalian berarti bisa. Nah, kira-kira apa nih manfaat yang bisa kalian dapatkan ketika melakukan eksekusi tadi? Kira-kira apa? Setiap hari melatih konsentrasi. Oh, oke, bagus banget. Konsentrasi siswa. Ada yang ingin pendapat lain? Tidak ada, sama, pendapat semuanya ya. Dengan permainan tadi itu berarti kita nanti konsentrasi ya, karena ibu kan tadi juga mengajak ya apa yang keluar dari mulut diajak sehingga kalian harus benar-benar fokus mendengarkan, memprediksi kira-kira apa yang akan dimunculkan oleh ini anak-anak digunakan agar kalian bisa fokus dalam mengikuti materi layanan BK kali ini. Bagaimana, sudah siap untuk masuk ke tahap berikutnya? Ya. Oke, kalau begitu kita masuk ke lihat. Nah, ya, kita akan melihat tayangan videonya. Videonya boleh membuat sosial media. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna sosial media terbanyak di dunia, dan remaja usia sekolah termasuk di dalamnya. Rata-rata mereka menghabiskan waktu lebih
3 jam untuk mengakses sosial media dalam sehari. Batas pemakaian tersebut melebihi dari batas maksimal yang disarankan, yaitu 2 jam. Pengaruh buruk dari konsumsi sosial media yang terlalu lama adalah kurangnya waktu tidur, proses belajar yang terganggu, dan kecenderungan untuk berkomentar negatif atau kasar. Ditambah pengaruh psikis seperti tingginya jiwa kompetitif yang tidak sehat karena mereka selalu membanding-bandingkan dirinya dengan teman melalui postingan-postingan. Hal ini akan berdampak negatif yang akan berevaluasi dan perbaikan lebih lanjut. Gerakan ini akan memupuk jiwa siswa agar selalu berpikir positif dan menjauhkan mereka dari komentar kasar dan perilaku buruk lainnya. Media sosial memberikan kebebasan bagi para penggunanya, tapi bukan berarti bebas dalam etika. Berbagi dan berkomunikasi via sosial media bukan berkompetisi. Coba anak-anak tadi sudah kalian pasti banyak sekali melihat dan mendapatkan informasi dari tayangan video tadi ya. Sekarang coba kalian tuliskan apa manfaat dan apa dampak buruk dari sosial media itu minimal tiga. Ini untuk yang unik diseragam. Untuk yang unik itu untuk yang dampak positif. Untuk yang ini cuma dampak yang negatif, ya. Silakan. Oke, kita coba ingin tahu Randy, gimana Ren? Menurut kamu Ren, dampak positif dari media sosial itu seperti apa? Dampak positifnya, ya sebutkan boleh satu saja. Mempermudah pencarian informasi, ya berarti sarana informasi ya. Bagus. Ada lagi yang berbeda. Ya, Ari, dapat berkomunikasi jarak jauh, ya luar biasa. Terus dari media sini bisa dapat mengekspresikan pendapat. Ya di sini Ika mungkin. Ya, memperoleh teman baru ya dalam jejaring sosial. Oke. Kalau dampak negatifnya, apa dampak negatif dari media sosial? Ya, Esa. Jadi banyak modus penipuan. Iya, betul. Ada modus-modus penipuan ya kalau tidak berhati-hati. Ada lagi. Kurangnya waktu tidur. Ya, terus ada lagi yang mendapat yang Siti. Proses belajarnya jadi terganggu kalau berlebihan dalam menggunakan HP yang menggunakan sosial media. Yang lain ada yang berpendapat beda? Ya. Berperilaku negatif. Contohnya seperti apa? Ngomong kasar, jadi sarana bullying juga yang kadang ya ketika berkomentar kepada postingan yang dibuat oleh teman misalnya. Oke, semuanya sudah? Sudah, silakan ditempel sesuai dengan judulnya. Ketika menempel, kalian boleh sambil melihat atau membaca pekerjaannya, jadi bisa saling mendapatkan informasi baru. Silakan, anak yang sudah langsung ditempel. Yuk. Langsung yang sudah ditempel aja. Sudah membaca hasil kerja teman-temannya? Ada yang berbeda? Apa? Contohnya? Apa coba? Yang berbeda Ren? Sama? Oke, dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jadi kalau positifnya sudah tahu,
Ya, pada tadi juga sudah tahu gitu. Ya, oke, kalau sudah ada pertanyaan, kita akan masuk pada tugas selanjutnya, yaitu pembagian kelompok. Kita akan bagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Silakan bergabung dengan kelompok laki-laki. Oke, sudah pada kelompoknya masing-masing, closing sudah ada waktunya. Oke, nah, kita tentukan di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, tugasnya apa? Tugasnya silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing untuk membuat kira-kira klasifikasi kalian. Postingan yang beretika itu seperti apa, Nana? Kemudian postingan yang tidak beretika itu seperti apa? Jadi cirinya mungkin bisa kalian lihat dari tayangan video tadi. Boleh juga kalian mencari di sumber lain. Kan bawa HP sendiri ya, biar mencari di Google, boleh di Google, terserah. Jadi silakan kalian klasifikasikan postingan yang beretika seperti apa dan postingan yang tidak beretika seperti apa. Nah, ketika kalian membuat tugas itu nanti menyampaikan pemahaman kalian, boleh dengan media yang kalian sukai, bisa dengan karton, itu sudah siapkan juga, bisa dengan HP-nya, misalnya mau buat melalui Canva, PDF, video, boleh, silakan. Kelompok 1 ingin membuat dengan media apa? Dengan karton. Terus kelompok 2 karton. Kelompok 3 PDF. Oke, apa? Terus kelompok 4 PDF juga. Tidak mencoba video? Tidak. Oke, silakan kalau sudah paham dengan tugasnya atau yang ada yang ditanyakan tentang tugasnya. Sudah paham ya? Jadi memklasifikasikan mana postingan yang beretika dan mana postingan yang tidak beretika. Minimal 5 ciri. Untuk kelompok yang memilih karton, silakan. Kalau berbagi dengan kelompok yang di sini menggunakan HP, nah silakan mulai kerja diskusi dengan kelompoknya. Karena di kegiatan diskusi kelompok ini sebenarnya ada sesuatu yang lain yang ingin Ibu ajarkan pada kalian, yang Ibu latihkan, yaitu keterampilan sosial dan emosional. Apa saja itu? Ada 5 kompetensi yang sebenarnya sudah kalian latih tadi. Yang pertama adalah kesadaran diri. Jadi bagaimana kalian itu bisa mengenali potensi-potensi kalian. Kalian tadi ada yang saya menulis, saya ini, nah jadi saya punya kemampuan untuk saya gambar misalnya, saya jarang mewarnai. Nah tadi sudah ada interaksi itu. Jadi kalian sudah bisa mengenali potensi apa yang kalian miliki sehingga bisa digunakan ketika dalam diskusi. Kemudian yang kedua yaitu manajemen diri. Bagaimana kalian itu bisa disiplin dalam mengerjakan tugasnya. Tadi waktunya 10 menit, ternyata masih ada yang molor-molor karena belum selesai. Kemudian dalam diskusi, bagaimana kalian itu bisa mengelola emosinya ketika ada teman yang mungkin berbeda pendapat, misalnya ya,
Kemudian yang ketiga adalah kesadaran sosial. Jadi bagaimana kalian ketika berdiskusi dengan kelompoknya, kalian itu bisa memahami atau berempati dengan teman kalian yang berbeda. Misalnya semuanya punya kesempatan yang sama untuk berpendapat. Tidak boleh misalnya kamu nggak usah berpendapat, kamu dari SD pinggiran, aku dari SD kota. Nah, tidak ada seperti itu tadi. Jadi semuanya saling berbagi pendapat ya. Kemudian yang keempat adalah keterampilan berelasi. Jadi dengan diskusi kelompok ini kalian tadi berlatih bagaimana kalian bisa mengemukakan pendapat kalian dengan bahasa-bahasa yang sopan, yang santun. Jadi ada komunikasi yang efektif. Tadi ada nggak kira-kira yang ngotot pendapatnya? Ini aja loh, pakai ini aja loh, ada nggak? Ada. Ini sudah bagus ini keterampilan berelasinya ya. Sudah dengan komunikasi yang baik. Oke, yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tentunya kalian ketika berdiskusi tadi tujuannya adalah untuk menghasilkan satu tujuan akhir, yaitu mengerjakan tugas dengan sesuai dengan instruksi. Jadi misalnya tadi kayak mengambil keputusan kelompok satu itu ingin dengan karton, kelompok dua juga ingin dengan karton. Nah, itu sudah melalui berembuk ya dengan kelompoknya ya. Nah, itulah keputusan yang kalian ambil itu sudah melalui diskusi dengan kelompoknya. Termasuk apa yang akan diputuskan di depan itu pasti kalian sudah memutuskan yang terbaik. Yang mana nih yang enak jawabannya, ini aja, oh ini aja yang enak. Ya sepakat ditulis. Nah, itu artinya kalian berlatih untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Oke, anak-anak terima kasih sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke berikutnya presentasi, ada baiknya kita relaksasi dulu. Tadi kalian sudah pening, mungkin pusing, sudah mengerjakan tugas kelompok ya. Nah, sekarang kita akan melakukan relaksasi. Ada yang tahu relaksasi itu apa? Tujuannya apa tahu? Untuk apa ya? Menenangkan pikiran. Oke, nah baik, sekarang coba hentikan dulu segala aktivitasnya. Kalian memegang apa itu ditaruh terlebih dahulu ya. Ambil posisi tenang. Hentikan semua aktivitas kalian. Tegakkan badan. Ambil posisi ternyaman kalian. Rilekskan badan. Pejamkan mata kalian untuk lebih memfokuskan pikiran. Ambil nafas dari hidung. Rasakan nafas itu masuk melalui hidung, masuk ke dalam rongga dada, hembuskan. Ulangi 2-3 kali lagi. Ambil, tarik nafas dalam, hembuskan. Ulangi lagi. Tarik nafas dari hidung, hembuskan. Rilekskan pikiran kalian. Pegangkan otot-otot bahu, turun ke tangan. Rasakan kaki kalian berpijak. Rasakan apa yang dialami oleh tubuh kalian.
tangan, hidung, paha, betis, kaki dan rasakan perubahan yang dialami seiring dengan alunan musik yang kalian dengarkan. Jika pikiran kalian membara kemana-mana ataupun bahkan mungkin ngantuk, maka fokuskan kembali pikiran kalian pada tarikan nafas, pada alunan musik yang kalian dengarkan. Relaksasi selesai. Silakan buka mata kalian. Gimana anak-anak tadi sudah melakukan relaksasi? Sudah. Apa yang dirasakan? Lebih damai, lebih rileks. Bisa fokus tidak kira-kira? Bisa. Bisa. Kalau sudah seperti agak rileks, dan kalian sudah bisa masuk kembali kepada pelajaran, kita bisa melakukan presentasi. Mau dimulai presentasi dari kelompok berapa? Satu ya. Nah, oke, silakan kelompok satu untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Kasih applause untuk kelompok satu. Masuk kelompok maksimal 5 menit saja karena waktunya masih kelompok lain boleh menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pastikan memperhatikan 1. Memastikan yang dimaksud. 2. Tidak menggunakan kata-kata susah. 3. Tidak memiliki ambiguitas. 4. Menggunakan foto yang sopan. 5. Tidak membuli. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ada yang membacakan dari kelompok 2, 3, dan 4. Ya, itu kelompok. Bagaimana cara memanfaatkan media sosial dengan benar? Bagaimana memanfaatkan sosial media dengan benar? Media sosial dengan benar, memberikan informasi yang baik dan benar, tidak menggunakan menyesatkan. Ya, gimana? Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 presentasikan. Ciri-ciri postingan beretika. Tidak menyebarkan informasi pribadi atau privasi ke publik. 2. Mencantumkan sumber konten yang diunggah. 3. Tidak mengandung unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. 4. Terjamin kebenaran berita. Ciri-ciri postingan beretika yaitu penggunaan komunikasi kolaborasi yang baik. Ciri-ciri postingan tidak beretika yaitu mengandung aksi kekerasan dan propaganda negatif dan menyebarkan berita hoax.
tidak menghargai postingan orang lain, dan menyebarkan data pribadi secara berlebihan. Contoh postingan seperti postingan yang mengandung pornografi, kekerasan, dan baik anak-anak. Seperti apa dan postingan yang tidak beretika seperti apa? Sudah memahami? Oke, kalau begitu ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, akan kembali kepada tujuan yang keempat. Tadi sudah menyebutkan bahwa tujuan yang bisa dicapai adalah bagaimana kalian bisa mendesain atau membuat postingan yang beretika, memenuhi unsur-unsur etika. Nah, anak-anak kalian silakan nanti membuat postingan yang beretika itu seperti apa? Bisa melalui status WA misalnya, kalian mau memposting apa terserah, yang penting memenuhi unsur etika. Ketika kalian mengerjakan tugas ini, kalian boleh melakukannya di dalam kelas atau kalian mau memilih di luar kelas misalnya, boleh. Jadi kalian saja, saya lebih bisa ada inspirasi kalau di luar kelas, boleh, silakan. Ya, jadi tugasnya adalah kalian membuat postingan, kalian mendesain sebuah postingan yang memenuhi unsur etika. Boleh digital berarti langsung menggunakan HP, boleh juga non digital. Misalnya kalian mau menggambar atau melukis sendiri, misalnya, boleh, silakan. Bisa dipahami tugasnya? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan tentang tugas ini? Iya. Oke, kalau tidak ada silakan kalian bekerja, boleh di dalam, boleh di luar. Nanti akan kembali lagi ke kelas ini ya. Ya, silakan. Silakan kalian bisa mengamati postingan-postingan yang dikirim oleh teman-temannya. Boleh kalian komentari. Yang di depan misalnya kalian mau melihat yang berupa lukisan, boleh juga dilihat dan dikomentari ya. Yang berupa lukisan. Dan sudah dilihat ya yang di WA grup ya. Nah, kira-kira ada dari kalian yang ingin memberikan umpan balik atau komentar untuk postingan yang dibuat oleh teman-temannya? Apa tanggapan kamu ketika melihat postingan dari teman-temannya atau melihat hasil karya dari teman kalian ini? Menurutnya sangat menarik, membuat kita tertarik untuk melihatnya dan sudah memenuhi unsur etika. Oke, menarik ya lukisannya. Ada lagi mungkin dari WA yang ada di WA grup. Ini ya postingan Ayesa. Oke, ini yang menarik ya. Ya. Nah, di sini postingannya ya ketika mengikuti lomba ya. Oke, baik anak-anak kalian sudah memberikan balikan kepada teman-teman kalian dan menghargai. Kira-kira ada tidak postingan yang tidak memenuhi unsur etika? Ya, ada ya, semuanya sudah memenuhi unsur etika. Oke, pembelajaran kita sudah hampir selesai anak-anak, dan ibu ingin sebelum pembelajaran ditutup, ibu ingin kita membuat kesimpulan dulu. Nah, kira-kira siapa nih yang mau memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang sedang kita lakukan hari ini? Ya, biasa. Dengan kita mempelajari materi kali ini, kita dapat mengetahui dampak positif dari menggunakan media sosial, dampak negatif dari menggunakan media sosial, serta etika dalam menggunakan media sosial. Oke, tepuk tangan. Luar biasa sekali. Jadi, Yesa tadi menyimpulkan bahwa dengan belajar
materi kali ini kita mendapatkan banyak sekali informasi, yaitu tentang bagaimana kita beretika dengan postingan-postingan yang kita buat di sosial media. Kemudian apa dampak buruk dan juga apa manfaat dari sosial media itu. Nah, anak-anak, media sosial itu diibaratkan seperti dua mata pisau. Jadi ketika digunakan secara bijak, media sosial akan mendatangkan hal yang baik, manfaat. Sebaliknya, ketika digunakan buruk, maka akan membuat dampak yang negatif. Ya, akan melukai diri kita dan juga orang lain. Ya, oke. Nah, sekarang Ibu ingin kita melakukan refleksi. Jadi ada lembar refleksi, evaluasi ya. Jadi kita mengetahui sejauh mana materi kali ini kalian terima. Nah, baik, sudah selesai semua di sini ya. Ya. Baik, pelajaran kita akan diakhiri anak-anak. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasi kalian. Ibu sangat mengapresiasi apa yang sudah kalian lakukan pada pagi hari ini. Baik, kita akan ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya, tentunya dengan topik yang berbeda ya. Di depan kita akan belajar tentang bullying ya. Jadi itu juga banyak terjadi di kalangan remaja. Oke anak-anak, Ibu akhiri. Sebelum diakhiri mungkin dipimpin berdoa dulu. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dan juga belajar masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, diucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampunan jauh di Batu, kunwasan sebaku miliar, takkan aju. Baik, Bu Yati, setelah kita melaksanakan kegiatan di observasi, sekarang tiba saatnya kita melakukan tahapan diskusi apa saja ya untuk kegiatan pasca observasi, di mana tujuannya yang pertama adalah untuk mengetahui refleksi dari Yati, wakil BDP, kemudian mengetahui topik percakapan dan catatan yang perlu dilakukan, kemudian rencana tindak lanjut. Kemudian nanti dilanjutkan juga pada rencana pengembangan. Kita mulai dari yang pertama dulu. Salut dan terima kasih dan juga apresiasi pada Yati sudah melakukan simulasi pembelajaran yang berorganisasi, penerapan HSG serta penelitian itu juga dilakukan. Kali ini saya ingin mengetahui bagaimana catatan semacam refleksi dari Yati terhadap pelaksanaan yang sudah simulasi tadi. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikannya. Menurut saya, refleksi ya dari saya sendiri tadi setelah saya melakukan simulasi pembelajarannya, ini ya Pak ya, suasananya masih terlalu kaku gitu ya, terlalu tegang. Nah, anak-anak itu terlihat masih kurang lepas gitu. Mungkin salah satu penyebabnya adalah ketika anak-anak kurang terbiasa mungkin Pak, ketika ada orang baru yang ikut masuk ke dalam kelas mereka gitu. Karena selama ini memang tidak dibiasakan gitu ya, jadi saya hanya masuk sendiri, anak-anak melakukan pembelajaran tanpa ada orang yang mengamati. Jadi ya mungkin salah satunya adalah ketika ada orang baru yang masuk. Kemudian yang kedua adalah mungkin perlu dilakukan pembiasaan juga kita anak-anak itu biar menjadi terbiasa dengan adanya kehadiran orang lain atau pihak lain ketika sedang proses belajar mengajar. Memang saya akui suasananya tadi masih ini ya, anak-anak itu terlihat
kaku, terlihat mungkin ada rasa tidak enak, sukar seperti apa. Padahal saya sudah juga berusaha ya dengan cara melakukan ice breaking dan memotivasi mereka untuk tidak tegang maksudnya ketika ada orang lain. Dan mungkin ya akan dilakukan selanjutnya ya pembiasaan itu Pak. Jadi bagaimana nanti anak-anak menjadi terbiasa ketika ada guru yang mengajar beserta observernya gitu. Ya, menarik sekali ya. Jadi insight-nya butuh kebiasaan di sini. Ya. Memang sesuatu yang baru, apalagi datang adalah itu tadi pendamping ibu. Iya, jadi mereka juga ini ya. Pertama ya. Jadi ke depannya ada pembiasaan-pembiasaan dari atas. Baik, berikutnya topik percakapan dan catatan yang dapat menjadi benang gerak dari kegiatan yang dilakukan tadi bisa disampaikan. Ya, selain yang pertama tadi ya bahwa anak-anak itu terlihat tegang, kurang lepas gitu Pak ya. Mungkin juga itu ada sesuatu yang perlu diperbaiki juga dari saya, seperti misalnya memotivasi anak-anak untuk lebih aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan, saling memberikan komentar misalnya. Karena tadi memang saya lihat hanya beberapa orang saja yang mengemukakan pendapatnya, yang menanggapi gitu ya. Yang lainnya cenderung masih lebih pasif. Jadi mungkin kedepannya saya bagaimana bisa memotivasi mereka untuk lebih aktif mengikuti pembelajarannya. Ya, jadi ada rekan dan nanti ya untuk bagaimana memberikan praktek pembelajaran yang memantik, merangsang siswa untuk secara aktif mengikuti pembelajaran. Ya. Kemudian rencana tindak lanjut ke depannya sesuai dengan kegiatan yang sudah dilakukan. Tindak lanjutnya ya itu kan Pak, seperti anak-anak itu perlu dilakukan kebiasaan gitu ya. Jadi mungkin ke depannya akan sering-sering saya melakukan pembelajaran mengajak serta juga mungkin teman ketika juga untuk melihat bagaimana pembelajaran yang saya lakukan sehingga mereka itu juga bisa memberikan masukan ke saya apa kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki, dan juga anak-anak jadi terbiasa ketika mereka belajar tetapi juga ada guru lain gitu di dalam kelas ini. Selanjutnya adalah ya berkolaborasi gitu ya, berkolaborasi melakukan kegiatan tadi tidak hanya dilakukan 1 atau 2 kali, tapi bisa dilakukan secara kontinu dengan melibatkan bisa dari guru sini atau mungkin bahkan kepala sekolah ketika melakukan supervisi juga bisa dilibatkan di dalamnya. Jadi adanya kegiatan yang serupa harus mendorong kolaborasi dalam satu kelas. Ada beberapa guru yang ikut terlibat dalam pembelajaran sehingga anak itu menjadi terbiasa yang tidak mendorong kepala sekolah untuk senantiasa mengadakan supervisi yang model seperti itu. Baik Bu, lembar saya kira sudah cukup yang lembar percakapan pasca observasi ini tolong dilakukan. Oke, berikutnya ini untuk rencana pengembangan diri dari bisa diceritakan bagaimana aksi aktivitas pengembangan diri yang akan ibu semakin gali dieksplor. Ya mungkin untuk selanjutnya Pak, kompetensi atau pengembangan diri yang akan terus saya kembangkan itu bagaimana saya bisa mengelola kelas gitu ya, terus bagaimana membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan sehingga anak-anak juga enjoy mengikuti pembelajarannya,
terus dengan metode pembelajaran yang bervariatif lagi. Selain itu juga bagaimana kita itu mendapatkan informasi-informasi lain gitu ya, baik dari teman sesama CGP yang ada di sekolah ini maupun dari media-media lain yang menyediakan banyak sekali yang dibutuhkan oleh saya ketika saya mengajar. Misalnya ketika ingin melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, jadi seperti apa pembelajaran yang berdiferensiasi itu? Kita bisa saling sharing dengan sesama guru yang ada di sini, bisa dengan guru lain di sekolah lain. Kemudian juga di PMN itu juga banyak sekali contoh-contoh penerapan, baik itu dari modulnya atau juga dari contoh-contoh video penerapan. Baik ya. Kemudian jadi ada mengembangkan diri bagaimana berjalan kelas yang baik, bagaimana pembelajaran yang menyenangkan dan belajar mandiri melalui platform daring ataupun virtual gitu ya, melalui baik yang dari Kemdikbud ataupun yang dari lembaga lain. Dan dari semua yang akan dikembangkan tersebut, tujuan yang tidak dicapai itu seperti apa? Ya, tentunya dari semua pengembangan diri yang saya lakukan itu tentu tujuannya itu muaranya tetap ke siswa, itu bagaimana nanti siswa itu bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Kalau siswa sudah senang, otomatis mereka akan melakukan pembelajaran itu juga dengan enjoy, terus materi juga pembelajaran itu mudah untuk diterima gitu. Sehingga apa yang menjadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu juga akan tercapai. Jadi bagaimana anak-anak itu berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing dengan suasana yang senang dan bahagia. Jadi tujuan yang dicapai adalah agar siswa itu senantiasa dengan kompetensi yang sudah berkembang dan akan dikembangkan itu didapat, itu sehingga penerapannya kepada siswa nanti mereka bagaimana belajar dengan secara senang dan mudah sehingga mendapatkan hasil menjadi anak yang sejahtera, bahagia sesuai dengan harapan KHD. Kemudian ukuran keberhasilan dari pelaksanaan ini bagaimana? Ukurannya tentunya berbeda dengan yang tadi dilaksanakan. Mungkin kalau tadi itu terlihat kaku, berarti kalau sudah tujuan yang saya capai itu berhasil, jadi anak-anak itu senang, antusias gitu ya Pak. Terus terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, tidak kemudian, tapi mereka itu berlomba-lomba untuk bisa aktif menjawab mungkin, terus menjawab pertanyaan dari temannya, memberikan balikan. Dan yang terlebih penting adalah mereka itu bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Salah satunya yang tadi dengan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Di dalam pembelajaran adalah anak senang, aktif mengikuti pembelajaran dan mereka sesuai dengan potensi kemampuan dirinya ya. Kita kalau semua yang sudah disampaikan akan dilaksanakan, siapa yang akan menjadi support, motivator atau pendukung dalam kegiatan ini akan dilakukan? Ya, yang pasti yang pertama itu dukungan itu datang dari kepala sekolah Pak. Yang pertama, jadi bagaimana kiprah dari seorang kepala sekolah untuk mendukung apa-apa yang direncanakan oleh guru untuk mencapai tujuan demi kepentingan murid. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan guru. Jadi sesama teman, sama guru itu bisa saling menguatkan, bisa saling mendukung ketika kita menjalankan rencana yang sudah kita buat. Jadi ketika kita belajar, kita mendapatkan informasi dari media lain, misalnya ada guru lain yang sama-sama menyemangati, baik itu dari sesama CGP ataupun dari guru yang bukan CGP gitu. Semua step itu harapannya ikut terlibat dan mendukung kegiatan, terlebih dari pemangku kebijakan kepala sekolah ya. Dari sekian banyak, ada 3 di sini opsi pengembangan diri yang Ibu rencanakan. Kira-kira dalam waktu ini yang lebih segera dilaksanakan itu yang mana?
Jadi ada pengembangan kelas, kemudian pembelajaran yang menyenangkan, kemudian belajar mandiri anak melalui platform Merdeka. Saya kira lebih mudah untuk dilakukan terlebih dahulu ketika kita belajar melalui platform. Jadi kita bisa melakukan di mana saja, ya di rumah kita bisa sambil buka-buka platform itu dan bisa mendapatkan informasi. Dan baru dari situ kita nanti bisa berdiskusi dan berkolaborasi dengan sesama rekan sejawat untuk membahas lebih lanjut tentang informasi yang kita dapat. Kira-kira dalam tentang waktu kapan bisa dilaksanakan? Ya, bisa dalam minggu-minggu ini Pak, karena tadi sudah saya melakukan pembelajaran ini dan ternyata masih banyak yang perlu ditingkatkan lagi. Jadi saya perlu untuk segera melakukan pengembangan diri itu di media platform atau di YouTube. Banyak sekali media-media informasi yang bisa saya akses. Satu mingguan itu ya. Baik, yuk. Sudah selesai rencana pengembangan yang disampaikan. Saya tunggu, mudah-mudahan dengan rencana pengembangan yang akan segera laksanakan ini menambah amunisi, menambah daya untuk menggali kemampuan Abiyati dalam mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional dan bagaimana penerapan pembelajaran yang menerapkan unsur budaya positif sehingga anak akan tergugah, kembali senang, kemudian ikut aktif dalam pembelajaran dan endingnya adalah mereka akan mencapai well-being, ya, kesejahteraan kebahagiaan akan terpenuhi sehingga mencapai manusia yang mandiri, namun juga menjadi pelajar yang berdampak berdaya guna di masyarakat sehingga tercapai ya. Baik, silakan ini ada kesepakatan. Baik, kita sudah melakukan kegiatan pasca observasi. Selanjutnya sebagai bagian akhir, terasa kita sudah melakukan kegiatan secara maraton dari pagi sampai sekarang. Jadi sudah ada di penghujung. Apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki ke depannya, ya, dengan kegiatan yang sudah dilakukan. Kegiatan pembelajaran ya. Yang sudah baik, yang perlu mungkin yang menjadi motivasi untuk menjadi semakin lebih baik lagi adalah ketika saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, sudah bisa melakukan 3 diferensiasi konten, produk, dan juga proses. Jadi ada bermacam variasi di situ sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Kemudian di pembelajaran tadi saya juga sudah memasukkan kompetensi sosial emosional. Jadi melatihkan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat mereka itu berlatih meningkatkan kesadaran sosial emosional mereka. Jadi keilmuan, kompetensi pembelajaran perusahaan-perusahaan yang sangat dibutuhkan oleh siswa dan pembelajar di sini sangat penting, di mana di situ akan terlihat dari bagaimana pembelajaran diferensiasi konten, ya, kemudian melalui produk, kemudian melalui prosesnya gitu ya, sehingga ini juga dengan dibantu dengan sosial emosional ini akan melahirkan bagaimana pembelajar yang wakil pelajaran selanjutnya. Kemudian sebagai nanti persiapan kegiatan PI 5 adalah TJP atau Abiyati di sini mengajak 1 orang rekan sejawat untuk
dibimbing dan di coaching pada PU5. Kemudian yang kedua, penetapan jadwal observasi pembelajaran. Laksanaan observasi pembelajaran minimal 2 jam, pelajaran dapat dilaksanakan secara daring ataupun luring sesuaikan dengan kebijakan sekolah. Jadi itu ya. Kemudian yang ketiga adalah membimbing rekan sejawat. Jadi teman sejawat yang pertama di coaching, kemudian disiapkan untuk bagaimana, ditanyakan bagaimana proses pembelajarannya, kemudian setelah itu dibimbing sampai menghasilkan mereka bisa membuat RPP dan melakukan atau bisa dengan melakukan koreksi dari RPP yang sudah dibuat. Kemudian dari rekan sejawat itu tadi ya. Kemudian pada saat coaching, sang Ibu Yati nanti akan mengadakan supervisi akademik, ya, di mana ada sama seperti tadi ada proses pra observasi, proses observasi, kemudian pasca observasi. Di mana pada pasca proses pra observasi hasil catatan yang didapat yang menjadi kemarin aksi nyata di 2.3 ya, itu dicatat di situ hasilnya seperti apa, kemudian diserahkan kepada PP. Nah, saat pendampingan individu 5, CGP menggunakan instrumen pra observasi di modul 2.3 yang memungkinkan percakapan saat pra observasi juga dapat direkam ya, untuk ditunjukkan kepada PP saat pendampingan 5. Dan yang kedua, proses observasi pembelajaran, hasil catatan proses diserahkan kepada PP saat pendampingan juga. Jadi ada dua. Yang pertama, pra observasi seperti apa bentuknya, percakapannya seperti apa yang diberikan juga, sama seperti yang sudah sempat ditanyakan di forum ya. Kemudian menggunakan instrumen observasi di modul 2.3. Jadi Bu Yati pada saat ini menjadi sebagai observer, pemantau ya. Kemudian setiap aktivitas CGP saat melakukan pra observasi pembelajaran, saya ikut ada di dalamnya. Jadi memantau bagaimana proses pelaksanaan berarti mengcoaching ya. Jadi bagaimana melalui perekaman itu ya tentunya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan sebagai akhir, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan alamu sangke basuh yang suria